Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Oke, ada di mana lagi? Tadi udah jempol, jari tengah. Saya ini nih. Oh, Mana di mana? Lama banget. ini kelingking. Aduh, pegangnya lembut banget. Asik nggak? Oh, ini bentar. Ketahuan gak ditulis beneran. Ketahuan kagak ada. Oh ya, Babadok. jangan. Itu pilih deh yang gua di Anjing banyak banget ya. live in dulu, live in ke Alam daerah. Hah? Alam Sutra. Bukan, itu Living World. Oh, salah. Live in ini KKN gitu maksudnya. Ya, kayak KKN gitu. Atau gue di apartemen gue dulu. Yang paling serem lah. Yang paling serem dulu. Hmm. Ya udah, kalau gitu, aduh, dua-duanya serem lagi. Yang live in dulu deh. Oke. Oke, jadi ini SMA. Ini pertama kalinya gue nyaris. Nggak sensitif tapi banyak banget ceritanya. Iya juga. Hidup lu ya. dihantui banget sih. Jadi ini pas live in pas SMA. Ini pas ini nyaris gue kesurupan. Wah, Oke, ini serem oke, banget sih, oke. Pak. Ini Seru gua nih, seru serem nih. banget. Tapi mungkin gue harus picture, gue harus menggambarkan kejadian dulu kali ya. Ya. Jadi gini, basically ini sebuah desa yang jauh dari mana-mana sampai sinyal aja agak sulit. Seingat gue tuh sinyalnya nggak mudah lah untuk mendapatkan sinyal. Di mana? Kecamatan apa gitu Aduh, lo gue tau? nggak inget loh nama tempatnya Ininya tuh. aja, kotanya aja. Gak Daerahnya. inget, gue bener-bener blank lupa. Hah? Gue bener-bener lupa. Sukabumi misalnya gitu. Provinsinya. Jawa Barat. Seinget gue tuh enggak di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Oke. Oke. Gue di Jawa Tengah. Aduh, kalau teman-teman SMA gue nonton nih harusnya tahu. Aduh, gue lupa. Ya nggak apa-apa kalau lo detailnya. Nganjuk apa? Nganjuk Jawa Timur. Nganjuk Jawa Timur. Bukan Nganjuk. Blora, Cepu, Tegal, Bukan. Purwokerto, Bukan. Banyumas, Ponorogo. Lanjut. Bisa jadi. se-Jawa Tengah gitu Klaten. Nggak. Delanggu. Solo. Pulang aja kali ya. Enggak. Ya Jadi- pokoknya Jawa Tengah lah Iya, ya. Jawa Tengah. Anggaplah Jawa Tengah. Gue lupa persis di mana. Nah, kan kalau misalnya live in itu suka ada kegiatan-kegiatan kan, kayak Iya, bertani. bertani, Iya. terus kayak ngangon sapi gitu. Iya. Iya, merah Nah. susu biasanya. Ya, merah susunya siapa? Sapi. Oh, sorry. Yang beneran ini. Iya. Nah, soalnya biasanya suka jatuh cinta di sana terus jadi merah susu. Sapi bareng berdua Iya, sama pacarnya bener. gitu. FTV biasanya kayak gitu. Iya, terus dibawa pulang ya. Terus pacar jadi nikah. Sebenarnya aku ingin. Iya itu lagi. Anjing lagunya iya lagi. Gitu dah. Iya, terus oke. Nah, jadi Merah susu. Enggak. Oh, enggak. Jadi ini beberapa kegiatan di live in. Kita ada hiking, ada nanam sawah seinget gua. Kayak jadi Nanam kuli. padi. Sorry, nanam padi. Jadi kuli. Nanam sawah gede banget. Dar gitu. Main The Sims anjing. Nanam Terus jadi saham, kuli nanam beneran. saham. Enggak. Jadi kuli juga ada. Iya, maksudnya Jadi lo kuli. bangun apa Bangun gitu gitu, kan. ngangkat-ngangkat Bikin bata. ngangkat, iya, Diupload ke dunia kuli. Iya, biar plot ke dunia kuli. Nah, salah satu kegiatannya adalah nari tradisional. Wah, ini nih. Iya. Nah, Udah mulai nih. hari kedua, jadi seinget gue kita 3 hari di situ, 3 hari atau 4 hari. Pokoknya Hamin 1 hari terakhir. Hamin 2 hari terakhir itu kita dikasih workshop nari. Nah, gue kan suka banget teater, gue Iya. suka banget kesenian. Senian. Mau dong gue. Waktu itu diajak nih. Nah, waktu itu gue masih pacaran sama mantan gue. Nah, mantan gue tuh kayak ngapain sih gitu, kayak
nggak tahu dia kayaknya nggak suka aja gue nari sama cewek-cewek gitu mungkin ya. Iya. Tapi nggak tahu gue alasan nggak tahu. Pokoknya dia waktu itu dia lagi bete, lagi ngambek sama gue lah. Terus tapi gue batu, gue tetap nggak mau, gue mau nari gitu. Ya udah nari nih. Nah mungkin jangan-jangan dia nahan itu juga ada tujuannya mungkin ya. Nggak tahu juga nih, ternyata itu ada Pertanda lah. pertanda mungkin ya, nggak tahu. Gue tetap nari, belajar nari, diajarin tangannya gimana, terus kakinya harus begini. Wah gue senang banget tuh, karena tari tradisional kan gue belum pernah. Nah besokannya kita tuh pementasan malam, pementasannya malam dibikinin kayak tenda apa sih itu namanya, tenda kawinan gitu loh yang pelampang. Ya tenda Kawinan. apa? Yang tenda-tenda kayak tiang-tiang gitu terus ada atasnya. Ya itulah Ya pokoknya. pokoknya tenda lah ya. Kayak tenda gitu. Di mana tuh di balai desanya bisa. Ya benar di balai desa. Iya. Terus tapi beberapa hari sebelum si habis kita latihan workshop nari, itu kita ada kayak main Amazing Race keliling-keliling desa tapi nyari clue-clue gitu. Iya. Cuman kayak ada diserem-sereminnya, kayak jurit malam Jurit lah. malam. Kayak jurit malam. Nah, tapi itu desa kayaknya udah rada horor gitu. Kayak ada satu bagian, jadi desanya ini kalau kalian bayangin tuh ada rumah kayak Rio de Janeiro itu yang rumahnya atas bawah naik lagi naik lagi. Tapi keliling-kelilingnya tuh pohon-pohon, ada bambu-bambu. Terus pohon-pohon beringin yang tinggi-tinggi, ada ya kayak gitu-gitulah. Nah, itu ada satu daerah yang gue dengar dari teman gue, dikasih tahu sama orang tua angkatnya dia di lift ini tuh, kalau jangan suka ngeliat ke atas sana gitu, karena itu udah nggak bagus. Nah itu dekat balai desa. Nah selama gue berjalan menuju ke balai desa di hari H pementasan, itu udah malam, itu gelap banget, vibes udah nggak enak parah pak, udah nggak enak banget. Temen gue yang bisa ngeliat juga bilang, gue yang nggak bisa ngeliat juga maksudnya gue cuma pernah ngeliat hantu dalam tanda kutip itu kayaknya 3 kali mungkin ya seumur hidup gue, kalau gue nggak salah ingat 3 kali atau 2 kali, pokoknya gitu. Udah nggak enak, pokoknya kayak aduh vibesnya kurang lah. Tapi tetap pementasan. Nah cuman karena pas udah di pementasan udah ada gamelan segala macam, hilang rasa takut gue nih. Oke. Jadi udah seru kan bawaannya. Dibawalah ke backstage anak-anak yang udah dilatih nari hari sebelumnya. Pas di backstage ditawarin, oke Kristo, kamu mau jadi siapa? Jadi ada pemeran-pemerannya nih kayak Sinta, Jojo. Bukan dong, Rama dong. Oh iya Rama, Sinta gitu-gitu. Nah salah satu kostumnya itu adalah Hanuman. Oh iya bener sama Karena Sinta tuh ada Hanuman. Gue pengen banget jadi Hanuman karena gue suka banget monyet. Kayak film favorit gue salah satu itu Planet of the Apes. Jadi gue ngeliat Hanuman tuh anjir, gue pengen banget jadi Hanuman. Gue ambil topengnya, Pak saya mau jadi Hanuman gitu. Terus bapaknya, waduh jangan deh gitu. Nggak bisa. Nggak boleh gitu. Ya kenapa gitu. Gue tuh jarang banget sumpah. Lu kalau tanya teman-teman gue nggak terlalu gue orang nggak ambisius banget, nggak terlalu batu. Tapi karena monyet gue pengen banget loh. Pak tolonglah Pak gitu. Saya cuma sekali seumur jadi monyet nih Pak. Iya, saya sekali seumur hidup nih. Jadi lebih pengen jadi monyet daripada jadi sukses gitu. Amin. Amin. Minggu depan lo kena. Bercanda Pak, bercanda doang nih. Terus udah nih gue ngeliat monyet gitu kan, Hanuman, terus kayak jadi dia ngomong sama temannya kayak Bahasa Jawa. Speaking in Japanese Speaking in language. Japanese. Terus kayak oh ya udah gitu. Tapi gini ya Dek, selama kamu nari ikutin gerakan temennya, ikutin gerakan Hanuman yang lain, tapi jangan hilang konsentrasi. Nggak boleh bengong, jangan bengong sama sekali. Oh kenapa Pak gitu? Takutnya kamu kesurupan katanya. Terus gue oh gitu. Nah gue pede-pede aja, gue kayak oh ya udahlah, cuman itu doang gitu. Ikutin doang. Udah nih dipasangin nih gue kostum, anjir seneng banget gue. Ternyata Hanuman itu adalah puncak acaranya memang. Jadi kayak jagoannya gitu. Udah nih gue nunggu, mulailah gerakan itu. Set joget Hanuman, set, wah seru nih. Tapi sambil pakai baju Hanuman, karena gue dikasih bilang jangan bengong, akhirnya gue ngomong terus di dalam kepala, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Gue ulang terus sambil nari. Lagi asik nari nih, tiba-tiba ada bapak dari penonton nyamperin gue, dibenerin topeng gue, Dek, topengnya melorot. Dibenerin, seret. Setelah dibenerin, gue lupa untuk dalam nama Tuhan Yesus lagi. Ternyata nggak konsen ya. Gue kayak oh iya gitu. Abis kayak gini langsung kayak ya udah ngeblank aja gitu.
tiba-tiba kayaknya nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe sih, paling nggak nyampe 2 menit bahkan. Tiba-tiba gue jago narinya. Habis dibenerin. Jadi awalnya gue gini, tahu-tahu gue bisa kayak tong tuk gitu. Ini nih Kontol dari temen gue kulik. Ya jadi kita biasalah. Kenapa bisa pas? Gitu? Iya. Kenapa bisa pas ya? Kenapa bisa pas gitu? Ayo lanjut. Udah kering aja gini. Udah kering aja nanti. Jangan biarin seru. Ada sound itu seru. Ya udah. Oke. Ada suara gua sih. 2 kali lagi gini. Awalnya gue gak kaget, lu kaget, berdua gue jadi kaget anjir. Oke, kita reverse mundur. Nah, Oke. jadi Tiba-tiba lu jago. tiba-tiba gue lagi nari, set dibenerin kan, gue blank nih, jago nari gue, set lagi jago, tiba-tiba pundak gue ditepok, dede gitu, langsung, hah kenapa gitu, ayo ditarik, tiba-tiba pas gue ditarik langsung, gitu, kiri kanan gue, jadi gue nari jadi Hanoman tuh nggak sendiri, berlima sama orang-orang daerah sana, tiba-tiba gue lagi ditarik sendiri, yang 4 jadi Hanoman cuy, kesurupan 4-4-nya beret gitu, jadi kalau gue nggak ditarik, itu kena gue. Jadi karena gue udah jago, tinggal di istilahnya kayak di switch on. Tapi karena bapaknya kayak dede gitu, kayak dia kayaknya kaget kenapa gue tiba-tiba narinya jago, tadinya kaku gitu kayak bapak nari. Tiba-tiba jago, terus gue ditarik kayak dilepas topengnya, diginiin kayak dilihat gitu, aman kan gitu. Kenapa pak? Gak lama pas gue dilihat aman, bunyi gitu. Jadi lu bayangin cuy. Ini kan dari sini ke situ tinggi ya. Orang bisa begini, lompat ke atas, terus gelantungan gini, kayak di tiang gini, terus gini dia. Terus suaranya kayak monyet, bener kayak monyet kayak gitu. Terus 4 ini, yang satu naik ke atas, yang satu ngajak berantem penonton. Iya. Lari, lompat ke penonton, mau dicabik gitu. Nah penonton terus gimana tau di situ? Ya orang desa sana udah Udah biasa ya. Temen-temen gue yang panik, yang culture shock gitu anjir. Lah gue di rumah narinya B-boy kagak ada yang kesurupan. Ini tiba-tiba jadi monyet semua kan, bingung ya. Penonton gitu tuh pas dilompat, ayo gas. Ayo gue mah Mereka mau ngajak berantem. Iya emang ya. Lah gas. Wah itu tapi gue sampai sekarang kayak anjir, kejadian itu tertanam di kepala gue jelas banget sih. Iya kenapa itu serem banget sih, sumpah. Kenapa tertanam? Karena lu ini tuh nyesel sebenarnya. Kenapa? Lu gak jadi monyet. Harusnya lu disurupin aja. Nggak pas, masalahnya katanya bapaknya, kamu kalau sekali kesurupan jadi gampang nanti nextnya. Oh iya benar. Jadi gue nggak mau ya, juga. ya. Untungnya enggak sih. Jadi tiba-tiba semua lompat, berantemin. Gue langsung dibawa ke backstage. Wah dibawa ke backstage dari, seinget gue atau 4 atau 5 si pemain penarinya ini ya, anggaplah 4 lah ya, kayak yang tadi gue bilang. Yang satu itu ternyata pura-pura kesurupan, biar seru aja, biar gimmick. Tapi yang 3 beneran. Yang 3 tuh anjing merinding gue dengernya, ngebayangin ya. Jadi tuh lu tahu nggak sih film Exorcist yang cewek tangannya diikat? Iya. Itu kayak gitu. Dia tiduran gini, terus dipegangin gitu sama orang-orang, terus dia kayak gini gitu. Kayak emang 3 orang ini, 3 orang gelojot terus sambil kayak teriak-teriak monyet gitu. Gitu habis ditenangin. Nah, untuk mengeluarkan roh-roh ini itu ada penarinya lagi. Jadi setelah dia udah agak tenang, dibawa lagi ke ruang ke panggung, ditahanin. Terus ntar ada 3 penari lah, anggap nih karena bertiga gitu ya. Anggap 3 penari nari-nari untuk ngeluarin si rohnya ini. Nah salahnya, salah satu dari 3 penari ini temen gua. Namanya Nia, mohon izin Nia. Cewek. Karena penari-penari cewek semua. Karena Nia ini juga sama kayak gua berlatih nari juga saat hari itu. Nah dia berlatih narinya adalah berlatih nari ngeluarin roh dari si monyet ini. Dia yang kesurupan. Jadi pas dia nari-nari pindah. Terus ya udah temen gue sini ini nangis. Akhirnya ada tetua di situ deh. Ini ingatan gue begini ya. Dan gue yakin banget kayaknya ceritanya begini. Jadi ada tetua di situ nyamperin si Nia itu, terus dikeluarin lah.
Dikeluarin tapi lama terus akhirnya keluar. Pulang dari desa itu besokan paginya kita pulang. Pas di tengah jalan ditelepon, bapak-bapak yang ngeluarin setan dari badannya Nia meninggal. Ya. Gitu cuy. Itu Berarti tuh serem, cuy. pementasan langsung berhenti gitu pas Berhenti. lu mulai keluar. Berhenti. Pementasan terakhirnya itu proses ngeluarin roh dari Hanuman yang itu. Aduh serem gue anjing bayangin. Tapi pertanyaan gue gini sih Tok, si pementasan itu memang udah biasa selalu ada yang kesurupan? Iya, Oh berarti emang kayak gitu? emang kayak gitu, prosesnya begitu. Cuman kita sekolahan kan baru pernah sekali di situ ya. Heeh. Jadi ya kita kaget, tapi orang-orang di sana udah biasa. Cuman yang mungkin di luar kendali adalah ternyata pas nari setan yang dari Hanuman ini malah pindah ke teman guanya ini. Yang bikin jadi serem lagi bapaknya meninggal ya akhirnya. Iya sih, itu yang kayak Tapi nggak aduh. tahu sih ini gara-gara. Iya, nggak tahu juga ya. Kita, Iya kan? gua gak bilang dia meninggal gara-gara itu, cuman kayaknya ya. Kebetulan mungkin kebetulan. Iya. Nggak tahu sih, nggak tahu gua. Daerah Jawa Tengah. Itu tetuanya yang lu ceritain tadi Iya, yang meninggal itu. iya. Ya, betul. harusnya ada nih maksudnya yang sering pementasan Daerah mana daerah yang mana khas? gitu kan yang khas banget. Gue lupa deh itu. Ntar deh gue coba tanya Ada. temen gue. Ada ya? Sukabumi, bro. Bukan Sukabumi, bro. Jawa Tengah, bro. Ntar kalau misalnya gue nemu apa namanya biar Iya, dieditin aja. Ha. Tapi gue juga sempat ini sih, maksudnya gue keinget sama temen gue juga, videografer kita sih, Mas Denny. Kalau lo kan suka sama ini ya, sosok monyet ya. Kalau dia binturong, Binturong. pengen banget jadi binturong. Katanya labi-labi. Kirain ikan sapu-sapu. Nempel doang ya, nempel plop gitu. Ngomong. Pengen banget jadi binturong. Kenapa binturong aja? Aduh. Iya kan, kostumnya susah banget tuh juga. Aduh, tapi aneh sih Kristo ya. Saya pengen banget Pak jadi monyet Pak. Ini sekali Iya, seumur hidup iya Pak. sih, itu Tapi itu kejadian beneran loh. Gue dulu bahkan pas Planet of the Apes filmnya ada, itu gue casting. Hah? Buat film Planet of the Apes. Gue Emang jadi ada open casting? ada open online casting. Oh, online. Sayangnya pas gue udah kirim, pas gue bikin video gue baru baca kalau ternyata cuma bisa di Kanada dan Amerika. Gue kira untuk all over the world. Karena gue pengen banget jadi monyet. Lu Sumpah. jadi figuran tuh. Iya, gue pengen Gimana? banget di baju. Ini di videonya lu gimana tuh? Jadi gue pakai jadi gue bikin pakai pipa paralon panjang segini supaya berdirinya kayak monyet gitu, terus gue jalannya kayak gini. Gitu. Ayo Andy Serkis kalau nonton please lah. Bisa gue sumpah. Suaranya tuh lo. Gitu. Iya dia effortless banget jadi gorila. Caesar, no, Caesar. Gitu. Bukan. Bukan. Aneh Itu banget Planet of the Apes XXX gitu. Bukan. ya. Ada ya orang kayak gini ya. Pengen banget gue asli. Gue pengen banget berkarir di Hollywood. Film pertama gue please buat Planet of the Apes. Gue pengen banget jadi monyet asli. Nggak jadi monyet, jadi apes lah. Jadi apes, jadi monyet, orang utan apapun. Pokoknya yang pakai motion capture. Pokoknya yang harus primata. tangannya. Pokoknya tangannya gini aja tuh. Waduh pengen banget gue. Asli tuh. Tangannya gini. Bukan, ini Manny Pacquiao. Beda. Acepong yang Iya. kunyak bako. Kok gitu? Bahasa Thailand. Thailand kan. Dakahi madai. Krap nai gitu. Aduh anjir. Iya hai. Gitu. Aduh. Oh. Danu. Oke. Oke. Satu lagi kali ya Terakhir ya. Ada fotonya nih katanya. nih. Biar gue split Oh, jadi dua fuck. part gitu. Yo, Mau ada yang fotonya? Mau pakai foto? boleh gak? Boleh. Gue minta izin aja sama orangnya. Ya udah nanti lah, nggak apa-apa. Coba ceritain Jadi gini. aja. Dua terakhir nggak apa-apa ya? Dua terakhir ya? Nggak apa-apa Boleh lah. lah, boleh Dua dong. terakhir. Ada dua lagi dia. Ada nggak? Ini sama satu lagi yang apartemen. Ini tuh yang mana sih? Ini tuh tuh yang ada fotonya. Oh ya, ayo dong. Oke. Gas. Yang apartemen dulu deh, yang apartemen dulu Boleh, deh. mau Karena di mana apartemen deh? nggak ada fotonya. Boleh mau di. Jadi berarti yang ini dulu ya. Iya ada itu. Oh, pas Apartemen. tinggal dua. Apartemen. Oh iya benar. Oke. Yang di apartemen tuh kejadiannya sekitar semester 4 gue kuliah di UMN. Jadi- Oke. Semester 4 apa 5 ya? Gue lupa deh. Adek gue udah lulus tuh ya. Ya ini ada lu. Iya maksudnya udah lulus. Oh, udah lulus ketika itu itu iya kan. benar. Bukan udah meninggal, udah lulus. Iya, nggak ada yang bilang udah meninggal, Pak. Tadi lagi ditunjuk ini ada lo gini. Oh iya juga ya.
Gak pasti lu tanya aja sama dia kan ada di sini. Kan show-nya lagi di sini. Oh bukan iya di iya iya sono. benar-benar lupa. Ya jadi waktu itu tuh gue lagi di apartemen. Gue suka main di apartemennya temen gue nih, daerah Gading Serpong. Oh. Nama jangan sebutin nama Ya apartemen. nggak apa-apa kalau. Jangan ntar Oh iya. Developer ya. Hurufnya apa? marah. Hurufnya Hah? depan hurufnya apa? B. Oh iya. Tahu nggak Dit? Hah? Nggak lah gitulah. Nah terus gue ke apartemennya dia kan. Nah gue suka nginep di apartemennya dia ini nih. Berempat biasanya nginepnya. Terus gue udah diceritain kalau si apartemen ini tuh rada ngengkok. Mending musiknya dimundurin aja langsung. Ntar keburu kaget lagi. Oh bener ya. Mundurin. Udah nggak usah disuruh. Diantisipasi. Mundurin. Udah mundur. Oke. Ntar lompat lah. Soalnya ini serem banget. Gue ngeri kaget. Yes aja. Coba itu jadi adul. Nah, jadi seingat gue ini di lantai 7. Gue ketukar antar 5 sampai 7. Tapi anggaplah di lantai 7. Nah, kamarnya di lantai 7. Yang punya apartemen ini temen gue itu tuh bilang kalau memang situ kurang oke, kurang enak lah suasananya. Vibesnya kurang bagus karena dia juga bisa ngelihat. Temen gue ini bisa ngelihat. Dan lu denger nggak? Apaan? Nggak ya? Apa sih? Itu tadi nggak ya? Kagak. Oh berarti gue dong. Nah terus gue di lorong itu tuh memang apa ya? Yang nggak enak aja gitu suasananya. Tapi kamarnya itu yang dibilang ada anuannya. Tapi gue nggak pernah lihat. Nah terus di hari itu tuh gue nginep. Dan gue sama sekali nggak ada feeling aneh-aneh. Tapi gue tidur bareng sama teman gue. Terus gue lagi tidur nih. Terus mungkin jam 4 pagi gue kebangun. Terus kayak gitu. Kaget gue. Gak kaget lagi shit. Gue sengaja padahal tadi. Gak, pokoknya kayak gue kaget gitu kan. Karena gak kaget gitu. Gue cuma buat ngagetin dia doang. Gak, jadi gue tidur. Terus gue melek gini nih. Terus tiba-tiba gue ngelihat ada kayak babadok tuh kayak gini nih. Ini nih. Diinsert aja di sini ya nanti ya. Diinsert aja. Ya, kayak gitu. Iya. Jadi dia tinggi gitu, palanya sampai kayak nyentuh atap. Terus gue gini. Kak, tolong kak gitu gue. Kak, tolong kak. Nah, terus si babadok ini tuh makin deket gitu. Terus tapi nggak ada suaranya. Kalau di film kan kayak babadok gitu kan. Tapi ini nggak ada suaranya. Dia kayak gitu. Kayak dia mendekat gitu, makin gede. Terus gue kayak kak tolong gitu. Kak takut gitu. Terus kayak udah tidur tok. Terus gue kayak kak. Terus gue merem tidur lagi. Jam 7 bangun nih, jam 7. Gue bangun kayak anjir, gue semalam mimpi serem banget anjir. Gue mimpi gue bangunin lu, terus gue nunjuk ada setan. Terus dia kayak lu gak mimpi tok. Lu gak mimpi tok itu sih. Hah? Iya. Gak mimpi? Enggak, lu beneran bangunin gue itu. Anjing sumpah lu. Iya. Lu bangsat sih. Habis lu nunjuk tidur. Ya anjing. Jadi abis gue kayak Kak terus kayak tidur udah tok. Lu tidur. Terus tidur, tapi dia nggak bisa tidur. Gara-gara anjing ada apaan ya? Dia nggak bisa ngeliat. Iya. Tapi gue bisa ngeliat tuh, anjing serem banget. Tinggi, hitam, bener-bener kayak gitu, kayak pakai topi sulap. Iya. Setar masukin fotonya, jeng gitu. Set. Nah, beberapa bulan setelah itu, seinget gue setahun lebih, makanya setahun kemudian, akhirnya gue pindah tempat tinggal. Gue tinggal di apartemen itu di kamar sebelahnya. Jadi kamar si teman gue di sini, ini kamar gue di sini. Nah, itu adalah hari H-1 sebelum pementasan di GKJ. Jadi ini kejadian sebelum yang Spotify itu, yang gue cerita di Spotify. Jadi kayak circle of Iya. circle gitu jadinya. Seinget gue itu ya pementasan yang itu deh. Soalnya gue beberapa kali di GKJ, gue lupa. Tapi seinget gue itu yang itu. Nah,
kita nginep bareng-bareng tuh, berdelapan, cowok, cewek semua udah rame-rame lah di situ. Karena berangkatnya barengan supaya nggak telat kan, rame-rame. Itu kamar sebenarnya paling muat cuman buat 4-5, cuman kita ya DPT 8. Nah, gue tidur tuh malam, terus feeling gue nggak enak nih, kayak kok gue ada yang ngeliatin ya gitu. Cuman yang lain udah tidur, terus gue kayak anjing nggak mungkin sih, oh enggak lah gue tidur. Terus gue tidur di kasur bawah, pas gue nengok ke belakang, beneran Anjir. si yang itu lagi sama Babadook lagi. ada di belakang gue, persis banget. Jadi istilah gue tidur sini, dia di sini nih, gini tinggi, palanya sampai atas gitu, diem ngeliatin sama, wah nangis gue anjing. Nangis gue di situ. Gue nangis 2 kali hari itu, gara-gara gue kesel banget. Kayak gue lagi capek nih, besok gue harus pementasan. Lu kenapa sih gitu? Kayak bisa nggak sih nggak usah gitu. Gue tidur, gue ngeliat terus gue kayak, aduh tolong dong gitu gue bilang kayak. Habis itu gue marah, gue bentak di situ. Gue kayak, gue lupa gue bentak apa, intinya gue kayak anjing gitu, kayak aduh jangan dong gitu. Wah gue nggak bisa tidur, tapi gue ngeliat di situ ada, tapi ya udah. Pagi-paginya berangkat nih, karena gue semalam nggak bisa tidur di mobil. Tapi itu gue nggak nangis banget tuh. Di situ gue kayak keluar air mata doang, tapi kesel gitu. Iya. Pagi-paginya gue berangkat ke GKJ di mobil anjing, di mobil loh, jauh loh. Tidur gue nggak tahu. Ini mungkin gue mimpi, gue mungkin didatengin di dalam. Kan ada yang hantu bisa ngedatengin gitu ya. Didatengin gue lagi tidur di mobil, bayangin coba. Oh, dianya di mana? Di kepala gue lagi tidur. Jadi ceritanya gue lagi tidur. Gue di otak gue bangun di ruangan gelap. Terus ada si itu, dan itu dia narik-narik kaki gue cuy. Dia narik-narik kayak gini gitu, set gitu. Gue kayak anjing. Gue gini-gini terus gue bangun. Wah gue marah banget di mobil itu. Gue kayak anjing, gue cuma mau tidur. Gue mau tidur anjing gue gitu. Gue marah-marah. Iya. Terus gue sambil nangis tuh, nangis kencang banget. Terus teman gue kiri kanan udah tau santai tau, nyebut gitu. Terus kayak ya udah gue udah nggak gimana gue nangis doang. Terus kayak ya udah gue digini-gini tidur tok. Terus gue dikasih bantal di mobil, terus udah gue tidur. Tapi ya udah sampai di GKJ gue tidur. Pas gue bangun bad mood banget gue seharian, bener-bener mood gue jelek. Udah itu yang kayak yang Babadook itu. Dari tadi tuh Kristo ini ya, gangguannya tuh nyangkut kesehatan dan nyawa Pak kalau ditarik-tarik tuh. Iya gak sih? Gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya itu ditarik-tarik terus yang dia keluar dari badan gitu. Ngeri banget Pak. Iya. Ya kan bisa aja nggak. Siapa tahu gue nggak ngerti sih, sampai sekarang gue belum pernah kayak konsultasi. Belum pernah cerita sama orang yang bener-bener ngerti kayak ginian gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngerti tolong di komen ya, mohon maaf nih, minta tolong. Siapa tahu ada yang ngerti gitu. Psikologikal gitu ya jatuhnya ya. Iya. Gak cuma lo sekedar ngeliat terus udah gitu, tapi selalu ada apa namanya, benang merahnya gitu loh. Kayak nge-circle gitu. Iya. Rasanya gitu. Nah ini nih yang terakhir. Ini yang paling gokil sih menurut gue. Ini bukan cerita gue. Jadi gue minta izin sama Kak Ima. Ini yang dikopiin orangnya sama teman-teman produksi dari Teater Katak. Dikopiin, dimiripin gitu, ditiru. Jadi gini, ceritanya itu waktu itu ya. Ini balik lagi, sorry ya semuanya, ingatan gue tuh jelek. Balik lagi. Jadi gue tuh suka kebalik-balik antar pementasan. Tapi seinget gue di pementasan ini gue jadi soundman lagi. Oke. Nah si pementasan ini tuh ceritanya, background ceritanya adalah tahun atau zaman Indonesia sama Jepang masih 45-an. 42 ya, 45-an. Nah nama pementasannya Kaeru. Dan ini pementasan musikal gitu. Kalau mau dengerin albumnya udah ada di Spotify aja. Tapi beneran, lagunya enak sih, lagunya beneran enak ya. Nah, salah satu adegannya adalah ini si pemeran utamanya yang si cewek lagi main piano dan ditemenin ibunya. Nah, jadi lagi main piano temenin ibunya. Nah, ada salah satu pemain namanya Kak Ima. Nah, si Kak Ima ini harusnya dia ada di wing kiri. Di wing kiri. Jadi panggung tuh ya buat teman-teman yang bukan main teater, panggung tuh ada wing kiri dan wing kanan. Jadi orang bisa masuk dari kiri, orang juga bisa masuk dari kanan.
Nah, dia harusnya itu ada di wing kiri. Tapi dan harusnya udah ganti kostum. Gue lupa kostumnya apa, tapi for the sake of the story kita bilang aja batik lah ya. Harusnya kostumnya batik. Tapi dia tiba-tiba semua orang yang di wing kiri ngelihat dia ada di wing kanan, pakai baju putih, kemeja putih. Jadi adegan sebelumnya dia pakai kemeja putih ini. Pada kayak ngapain Kaima di situ gitu. Pada ketawa kayak, "Woi, ngapain lu di situ?" gitu. "Woi, Ma," gitu. "Ngapain?" Tapi nggak ngomong, cuman kayak ngapain gitu kan, karena lagi pementasan berlangsung kan. Nah, terus gue lupa itu akhirnya Kaimanya dia ada di backstage baru ngomong atau di belakang. Tapi seinget gue ternyata pas mereka lagi nunjuk-nunjuk nih, "Wih, ngapain di situ?" Si Kaimanya di belakang. "Woi, kalian ngapain?" gitu. Dia nongol. Dia nongol kayak, "Loh, kok ada di belakang? Nah, itu siapa?" Pas mereka nengok lagi udah nggak ada. Ternyata pas adegan ini berlangsung, kita ada tim fotografernya, si teater katanya ada tim dokumentasi. Dokumentasi. Bukan teater, sorry, Katak Jakarta. Katak Jakarta ini ada tim dokumentasinya. Difotolah adegan piano ini, rencananya yang piano. Pas difoto, di belakangnya ada si Kaima itu yang pakai baju putih tadi. Nih, lihat gak lo? Anjing. Iya. Swipe ke kanan deh. Wah, anjir dijelasin, Bro. Yang mana sih tuh? Yang pakai baju putih. Itu tuh yang kanan. Itu siapa? Itu sih yang Makhluknya. Iya, yang kayak Kaimanya. Nggak kaget. Lemes tapi ya. Lemes. Nanti Iya, di kayak insert gini. ya di sini ya. Yang mana sih tuh? Coba di Nih, yang Ini Bro. Ini nih. Nih, itu bukan orang, Bro. anjing. Terus Serius dijelasin, tuh? diterangin kan ini kan. Iya, tadi asli fotonya gini. Terus sama gue beretes gue naikin. Itu bukan orang. Bukan. Makanya bingung. Mukanya pucet. Orang make upnya kagak ada yang pucet. Gue kira cewek. Bukan. Cowok ini. Serem banget anjing. Anjing serem banget. Itu gue baru ceritain pas pulang ya. Jadi gue baru selesai Tapi ngesal. gak ada yang tahu itu siapa. Gak ada. Orang grup langsung di grup WhatsApp tuh pada bingung kayak itu siapa sih? Pada kaget kayak anjir kok ada beneran ada gitu. Yang gue bingung kok bisa ketangkap kamera Iya, anjir. dan itu jelas banget cuy. Itu jelas banget itu. Bukan editan loh itu. I can vouch for it. Itu bukan editan itu. Anjing serem. Oke. Sekian. Doa dulu. Doa dulu kali ya. Untuk sementara di hari ini Injek kabel gua. bersama-sama bercanda lagi. Udah. Ayo kita closing yuk. Takut gue. Ya kan, kena mental kan lo. Gitu tadi cerita dari Lucita Luna ya. Iya, jadi kalau dari aku senang banget diundang di podcast Malam Kliwon. Karena aku juga udah dengerin dari masih Spotify. Jadi kalau aku lagi bosen, lagi nungguin syutingan, ini kayak asik gitu buat dengerinnya. Makasih ya Bang Bimo, Bang Danu udah Terima ngundang kasih. aku. Terima kasih. Kalau cinta. Kalau Kalau ngeliat cinta. setan gimana sih teriaknya? Gitu. Gitu kepleset tadi. Gitu. Oke. Oke. Udah. Thank you banget Kristo. Ini kita akan Sama-sama. jadi 10 part ya. Wah anjing banyak ya. Ini kayak Ini berapa lama sih? Wah anjing sejam. Sejam, bro. Oh, lama Dua juga ya. partnya. Jadi dua Keren, part ini. Keren. Oke. Thank you banget bro. Sehat Sama-sama. selalu. Thank you Bang Kristo, sukses terus karirnya di dunia film ya. Betul. Amin. Jangan Amin. lupain kita lah ya. Kita cuma bisa ngundang collab, Anda ngundang duit buat kita. Amin. Ya. Oke. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe YouTube channel PMK. Dan juga Kristo Emmanuel. Yes. Instagram di @kristoemmanuel, YouTube-nya juga sama, Twitternya juga lagi ngehe-ngehe dia tweetnya ya. Kemarin habis marah-marah gara dia ngomong bahasa Inggris. Habis verified. Ah iya benar. Goblok-goblokin orang bebas. Oke, dan Oke. pamit. Bima pamit. Krista pamit. Bye.